Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Qurrata Ayun, NIM 21030110063, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan, perkembangan sosial politik, dan prestasi kekhalifahan. Yang pertama adalah perkembangan sosial politik. Al-Khulafa'ur Rasyidin merupakan pemimpin Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang dipilih, maka sahabat yang lain berhak untuk memberikan baiat atau sumpah setia pada calon yang terpilih tersebut. Perjalanan 4 khalifah akhirnya dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menuju khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar merupakan khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia adalah kalangan bangsawan Mekah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ia juga menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Setelah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, beliau menjalankan kekhalifahannya dengan perlahan-lahan baik sebagai pemimpin umat Islam maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan yang Abu Bakar bersifat sentral, jadi semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat dengan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar dalam memutuskan suatu permasalahan selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Adapun salah satu kebijakan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam menjalankan kekhalifahannya yaitu 1. Memerangi kaum Romawi. Abu Bakar mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid sebagai relasi yang direncanakan Rasulullah yang belum terlaksana. Sebenarnya kebijakan Abu Bakar ini di kalangan para sahabat kurang disetujui. Para sahabat beranggapan bahwa masalah di dalam negeri belum terselesaikan, karena pada saat itu muncul gejala kemunafikan dan kemurtadan yang merambah di masyarakat umat Islam. Tetapi Abu Bakar tidak terlalu mendengarkan perkataan tersebut. Abu Bakar tetap mengirim pasukan ke Romawi karena menurutnya itu merupakan perintah Nabi SAW. Yang kedua adalah sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah. Ketika terjadi suatu permasalahan, Abu Bakar tidak menemukannya dalam Al-Quran dan tidak melihat permasalahan ketika masa Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tidak langsung memutuskan oleh sepihak, akan tetapi memanggil para sahabat dan tokoh-tokoh yang terbaik untuk membahas, mendiskusikan, dan diminta pendapatnya, kemudian disimpulkan sehingga menjadi suatu keputusan dan peraturan. Yang ketiga adalah amanat Baitul Mal. Dalam hal ini tidak ada intervensi oleh siapapun, karena Baitul Mal merupakan amanat dari Allah SWT dan milik semua umat Islam. Yang keempat, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran atas saran dan usulan dari Umar bin Khattab yang didukung oleh sahabat-sahabat lain. Abu Bakar memberikan perintah kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi 30 juz. Umar memberikan usulan tersebut karena melihat para penghafal ayat Al-Quran yang banyak gugur di medan perang dan melihat ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di daun-daun, kayu-kayu, tulang-tulang yang mudah rusak dan ditakutkan akan merusak kemurnian Al-Quran itu. Lalu yang khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinan. Keputusan ini didukung sahabat Nabi yang lain. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit, atau kesusahan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar, yaitu berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat
saat itu yakni Romawi di barat dan Persia di timur pada 634 Masehi. Tentara Muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ekspansi yang dilakukan oleh Umar yang berlangsung sekitar 10 tahun dengan hasil yang gemilang, baik dikarenakan panglima maupun kebijakan khalifah. Adapun panglima yang diutus untuk ekspansi diantaranya adalah 1. Abu Ubaidah bin Jarrah yang bertugas di Suriah dan Palestina dan Yerusalem. 2. Yazid bin Abu Sufyan yang bertugas menaklukkan daerah sekitar Palestina seperti Gaza, Askalon, Caisura. Yang ketiga, Khalid bin Walid yang bertugas menaklukkan Mesir yang beribu kota di Iskandariah. Yang keempat, Muawiyah bin Abi Sofyan yang bertugas menguasai Latkea dan Sidon. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertugas memadamkan perlawanan pasukan Persia yang dipimpin Panglima Rustam yang kemudian dikenal dengan Perang Kodasiyah. Sa'ad berhasil menaklukkan Babylon. Stepson itu ibu kota Persia. Ekspansi masa Khalifah Umar keseluruhan difokuskan keluar hal ini dikarenakan kestabilan politik dalam negeri tidak terganggu, sehingga sangatlah wajar bila ekspansi masa ini merupakan yang paling gemilang. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Ia membagi daerah ini menjadi provinsi. Tiap provinsi ditunjuk satu gubernur. Umar juga berjasa meletakkan dasar negara. Ia mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar merupakan pemimpin dengan keahlian administrasi yang sangat baik, pemimpin politik dan jenderal militer yang cerdas. Ketidakegoisan dan kekukuhannya dalam menegakkan kebenaran dan hak rakyat membuat dirinya dihargai dan memiliki posisi penting dalam sejarah. Umar juga mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal. Departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah, Diwan al-Harj, dan Departemen Keuangan, Diwan al-Mal. Kemudian kelompok non-muslim Umar memberikan kemerdekaan beragama. Salah satu peninggalannya yang abadi yakni sistem kalender Islam atau Almanak Hijriyah. Sistem ini mengawali tahun di tanggal 1 Muharram mulai dihitung saat peristiwa Hijriyah. Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun lebih dari 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Feroz atau Abu Lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah Umar yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid An-Nabawi di pagi buta itu. 3 hari setelah peristiwa itu, Umar bin Khattab pun meninggal dunia. Lalu khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan tahun 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Khalifah ketiga periode Khalifah Ar-Rasyidin, ia dipilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut Syura, yang dibentuk Khalifah Umar ketika sedang menderita sakit parah lantaran tusukan pedang seorang budak yang berkhianat. Utsman bin Affan mempunyai julukan Zun Nurain wal Hijratain, artinya memiliki 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Ia menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman juga 2 kali hijrah, yakni ke Hasbi dan Madinah. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut dengan kapalnya yang kokoh dan menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali di laut dalam sejarah Islam. Wilayah yang dikuasai yakni di Afrika, Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah, Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarmia, negeri-negeri Balkha, Haroh, Kabul, dan Hasnah di Turkistan. Eropa, yaitu di Siprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun polisi, keamanan, dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid.
Di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun. Utsman juga dikenang sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya meski protes tersebut sebagian besar sudah dinyatakan tidak terbukti. Pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Lalu khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali adalah khalifah keempat atau yang terakhir di antara 4 khalifah Rasyidin lainnya. Ali adalah putra paman Nabi SAW dan suami putri Nabi Fatimah. Ia dibaiat oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Ansor serta para tokoh sahabat. Sudah jamak diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sikap yang kokoh, kuat pendirian dalam membela yang hak. Setelah dibaiat sebagai khalifah, beliau cepat mengambil tindakan. Beliau segera mengeluarkan perintah yang menunjukkan ketegasan sikapnya, antara lain 1. Memecat beberapa gubernur yang tidak disenangi rakyat yang pernah diangkat Utsman bin Affan. Mereka adalah Bani Umayyah. 2. Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya dan yang dihadiahkan Utsman kepada para pendukungnya, dan hasil tanah tersebut diserahkan ke kas negara. Yang ketiga, Ali berusaha mengembalikan pemerintahan Islam seperti pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Yang keempat, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, Januari 657 Masehi, dikarenakan pengikut beliau yang paling banyak berada di Kufah. Keadaan sosial politik pada awal kepemimpinan Ali sangat tidak stabil karena terjadi pemberontakan di mana-mana. Pemberontakan itu tidak dapat diselesaikan hingga akhir kepemimpinannya. Hingga hal tersebut menyebabkan pecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan dan sangat tidak menguntungkan bagi Ali bin Abi Thalib. Golongan yang pertama adalah aliran Syiah yang menjadi pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kedua yaitu golongan Sunnah atau Sunni. Sunnah berarti tradisi atau perbuatan Nabi Muhammad. Dari kata itu kemudian berkembang istilah Sunnah wal Jamaah. Pemberontakan tersebut diantaranya adalah yang pertama, Perang Jamal. Perang Jamal atau Perang Unta menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam karena peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan laga memimpin langsung angkatan perangnya dan justru bertikai melawan saudara sesama muslim. Yang kedua ada Perang Siffin. Perang ini terjadi antara Ali dan Muawiyah. Delegasi yang diutus antara Ali dan Muawiyah semuanya tidak menghasilkan apa-apa, hingga akhirnya keduanya menempatkan pasukannya di Siffin. Perang pun segera berkecamuk dan banyak yang terbunuh di kedua belah pihak. Namun perang ini diakhiri dengan ditulisnya lembaran keputusan. Setelah itu kedua pasukan kembali ke negerinya masing-masing. Yang terakhir, Mesir lepas dari tangan Ali. Hal inilah yang membuat penduduk Syam semakin berani untuk tidak mengatakan kesetiaan mereka kepada Ali dan melakukan ekspansi wilayahnya. Maka berangkatlah Amr bin As ke Mesir dan menduluinya serta menjadikannya di bawah kekuasaan Muawiyah pada tahun 38 Hijriah.
Dengan demikian semakin luaslah kekuasaan Muawiyah. Muawiyah berhasil menduduki Madinah, Mekah, dan Yaman. Namun pasukan Ali berhasil mengambil kembali, dan pada saat itulah Khalifah Ali terbunuh. Nah, itu adalah perkembangan sosial politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu yang kedua adalah prestasi kekhalifahan. Dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar hanya 2 tahun 3 bulan memangku jabatan sebagai khalifah pertama masyarakat Islam. Sejarah mencatat selama masa jabatannya itu, Abu Bakar telah berhasil menganugerahkan sejumlah kesuksesan. Yang pertama, di bawah masa kepemimpinannya, Islam telah tersebar di Mesopotamia. Yang kedua, dalam waktu bersamaan, 2 tokoh nabi palsu telah berhasil dilenyapkan, yaitu Tulayyahah dan Musailimah. Yang ketiga, gagasannya untuk melakukan kodifikasi Quran telah menunjukkan hasil awal, yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang sebelumnya masih terserat. Kemudian Abu Bakar dikenal sebagai pelopor kodifikasi Quran. Lalu yang khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Hasil kerja masa pemerintahan Khalifah Umar diantaranya adalah Khalifah Umar adalah orang pertama menggelari dirinya Amirul Mukminin. Dia adalah orang pertama yang membentuk kantor atau kementerian, kantor tentara, kantor distribusi, pengiriman surat melalui kurir, dan membuat mata uang. Kemudian, dia adalah orang pertama yang membuat penanggalan Islam dengan menjadikan awal hijrah Rasulullah sebagai awalnya, serta melakukan perluasan Masjidil Haram dan melakukan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Keutamaan dari Khalifah Utsman diantaranya adalah dia membeli sumur Aruma dan menyerahkannya kepada kaum muslimin. Dan dia khalifah pertama kali yang memperluas Masjid Nabawi sebagai respon terhadap keinginan Rasulullah saat masjid itu sudah semakin terasa sempit. Dan juga membentuk armada laut. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin meluas. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Torehan prestasi yang dimiliki Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, mengganti para pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, memperbaiki dan membenahi sistem keuangan negara. Yang ketiga, membangun bidang infrastruktur negara. Yang keempat, mengembangkan ilmu bahasa dan sastra. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.